Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor, diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 29 Juni 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-37. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat ke-31 hingga ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan, amin. Judul renungan kita hari ini, alangkah hebatnya. Manasa inang memangan. Kita sering mendengar atau kagum atas sesuatu yang tidak biasa dilakukan kebanyakan orang. Kekaguman itu berupa kemampuan menyembuhkan, kemampuan menciptakan sesuatu, kemampuan menyelesaikan suatu masalah, atau kemampuan lainnya. Kita kagum dan memuji dengan mengatakan hebat sekali atau alangkah hebatnya atau ungkapan-ungkapan sejenisnya yang hendak mengekspresikan kekaguman kita. Ungkapan tersebut juga disampaikan orang banyak yang berada di rumah ibadat di Kapernaum. Mereka kagum dengan hal yang terjadi di dalam rumah ibadah. Mereka tidak hanya mendengar pengajaran yang disampaikan Yesus Kristus, tetapi juga menyaksikan sesuatu yang hebat. Dengan kuasa Yesus Kristus yang menghardik roh jahat yang berada dalam tubuh seseorang. Dengan kuasanya yang tidak terbatas, Yesus mengusir roh jahat itu, sehingga orang tersebut menjadi pulih. Betapa kagumnya mereka karena di satu sisi ia mengajar dengan penuh hikmat dan di sisi lain ia memberi perintah kepada roh jahat. Ayat 36. Mereka mengekspresikan kekagumannya dengan mengatakan alangkah hebatnya. Kuasa Kristus sangat besar dan melampaui apa yang kita pikirkan. Ia sungguh hebat dalam mengajar dan alangkah hebat mengusir roh jahat. Kuasa Tuhan mampu melepaskan kita dari belenggu dosa.
Kuasa-Nya pula membebaskan kita dari pergumulan hidup yang menghimpit, sehingga pada akhirnya kita semua terkagum-kagum oleh kehebatan kuasa-Nya. Bagaimana kita dapat mengagumi kehebatan kuasa Yesus? Tentu hanya dengan iman yang sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan sungguh hebat. Oleh karena itu kami tidak perlu gentar menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Dan dengan iman kami dapat merasakan kehebatan kuasa itu. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersukacita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.